Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1-3. Demikian firman tertulis. Karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Saudara yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mendoakan para pemimpin. Dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering mempergunakan waktu untuk mengkritik daripada mendoakan para pemimpin. Ketika keputusan pemerintah, keputusan pemimpin gereja atau lembaga tertentu tidak sesuai dengan keinginan kita, reaksi spontan yang biasa muncul adalah keluhan dan penilaian negatif. Namun Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius memberikan nasihat yang berbeda. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Paulus memulai nasihatnya dengan kata pertama-tama, menandakan bahwa doa merupakan hal yang utama dan prioritas dalam kehidupan jemaat. Sebelum program pelayanan atau aktivitas sosial lain dilakukan, gereja dipanggil untuk berlutut di hadapan Tuhan. Ia juga menggunakan beberapa istilah yang menggambarkan keluasan dari sebuah doa. Permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Permohonan menandakan kerendahan hati untuk meminta belas kasihan Tuhan. Doa menunjukkan relasi penyembahan dan kebergantungan yang utuh kepada Tuhan. Syafaat berarti berdoa bagi orang lain, termasuk bagi mereka yang mungkin sulit untuk kita kasihi. Sementara ucapan syukur mengingatkan kita bahwa doa bukan hanya sekedar memohon, melainkan juga mengakui bahwa Tuhan tetap dan terus bekerja melalui para pemimpin, bahkan di tengah ketidaksempurnaan mereka sekalipun. Saudaraku yang terkasih, yang menarik di bagian ini adalah Paulus menulis pada masa pemerintahan Romawi yang pada saat itu pemimpin dan kerajaan Romawi tidak bersahabat terhadap orang Kristen. Pemimpin saat itu bukanlah orang yang adil atau saleh. Namun Paulus tetap menegaskan pentingnya mendoakan mereka. Mengapa? Karena doa adalah bentuk pengakuan bahwa Allah tetap berdaulat atas sejarah dan pemerintahan manusia. Dengan berdoa bagi para pemimpin, kita sedang menyerahkan arah dan masa depan bangsa dalam kendali Tuhan yang berdaulat. Tujuan doa yang dinasihatkan Paulus adalah agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ketika pemimpin bijaksana dan masyarakat hidup damai, umat Allah dapat beribadah dan bersaksi tanpa gangguan. Namun ketenangan yang dimaksud bukan hanya kondisi politik yang stabil, melainkan keadaan batin yang damai, karena kita tahu Tuhan memegang kendali bahkan ketika situasi tampak tidak menentu. Saudaraku yang terkasih, karena itu orang percaya dipanggil untuk berdoa lebih banyak daripada mengkritik, apalagi jika kritik itu merupakan kritik yang tidak membangun. Ketika kita kecewa terhadap kebijakan seorang pemimpin, langkah pertama bukanlah menuliskan komentar pedas, melainkan menundukkan kepala dan berdoa. Kita juga diingatkan untuk mendoakan semua pemimpin di setiap lingkup kehidupan. Presiden, kepala daerah, pendeta, guru, pemimpin, keluarga, bahkan atasan di tempat kerja.
Semua mereka memerlukan hikmat dan keteguhan hati yang berasal dari Tuhan. Lebih dari itu, doa tertinggi bagi para pemimpin bukan hanya agar mereka berhasil memimpin, melainkan agar mereka mengenal Allah dan menuntun orang lain dengan takut akan Tuhan. Saudaraku, kiranya umat Tuhan tidak berhenti bersyukur karena masih ada pemimpin yang Tuhan pakai untuk menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Dan biarlah setiap doa yang kita panjatkan menjadi bagian dari karya Allah dalam menuntun sejarah dan bangsa ini menuju rencananya yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan anugerah-Mu yang kami telah nikmati. Bahkan kami hidup itu karena Tuhan. Bahkan kami bangun dari tempat tidur kami pada pagi hari ini itu juga karena Tuhan. Dan saat ini kami datang kepadamu memohon hikmat dan kekuatan bagi para pemimpin kami di gereja, para pemimpin bangsa kami, dan setiap rumah tangga yang kami hidupi saat ini. Berilah mereka hati yang takut akan Engkau dan tuntun mereka agar mengambil keputusan yang membawa damai sejahtera. Jadikanlah umat-Mu ya Tuhan sebagai umat yang setia berdoa, bukan hanya mudah untuk menghakimi, tetapi berkontribusi meskipun hanya melalui doa. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.